Halo Sobat Skenda, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua, Rahayu. Di Skenda Podcast pada pagi hari ini kita kembali kedatangan dua narasumber yang sangat menginspirasi, yaitu dari Penyuluh Bahasa Bali Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, betul? Iya. Langsung aja kita kenalan nih Sobat Skenda kedua narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Iputu Eka Kurniawan SPDB, betul ya, Bapak? Betul. Mungkin biar tidak ada kesenjangan sosial gitu ya. Saya manggilnya Beli aja nih biar enak gitu ya kan, biar lebih akrab gitu. Nah, Beli Putu Eka Kurniawan, mungkin bisa perkenalan Beli, nama panggilannya siapa, dari mana, mungkin silakan Beli. Baik, terima kasih. Jadi nama saya seperti yang sudah disampaikan tadi, Putu Eka Kurniawan SPDB. Kebetulan di sini saya sebagai penyuluh bahasa Bali Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, dan kebetulan ditugaskan di Desa Bakti Sraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng ya. Jadi penyuluh bahasa Bali itu ada di seluruh desa dan kelurahan se-Provinsi Bali ya, seperti itu. Oh, berarti panggilannya Beli Eka gitu Beli ya? Eka saja. Beli Eka ini memang ditugaskan di Buleleng gitu. Sebelumnya pernah ditugaskan di mana lagi nih kalau boleh tahu? Dari pertama kali penyuluh bahasa Bali dibentuk 2016 itu sudah ditempatkan di Buleleng. Oh, berarti sudah di Buleleng ya, gitu ya sampai hari ini gitu. Sampai hari ini. Iya, luar biasa. Belum pernah pindah-pindah. BTW nih Beli, mungkin biar enak nih manggilnya. Nama saya Vina. Oh iya, Vina. Mungkin Sobat Skenda semua udah tahu nih, tapi Beli ini kan belum tahu ya kan, karena kita baru pertama kali ketemu gitu ya. Nah, satu lagi ada narasumber juga dari Penyuluh Bahasa Bali Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, yaitu ada Beli Nyoman Sujane SPDB. Mungkin untuk perkenalannya dipersilahkan Beli. Ya, salam Skenda Podcast, salam Rahayu. Saya bernama Nyoman Sujane, yaitu sebagai tenaga penyuluh bahasa Bali di tingkat Dinas Kebudayaan Provinsi Bali yang ditugaskan di Kelurahan Banjarjawa, Kecamatan Buleleng. Nama panggilan saya biasa dipanggil Sujane atau Om Su. Om Su ya. Oh, Om Su. Oke. Karena di tempat kerja banyak anak-anak dari teman-teman kerja itu, anak-anak kecil, biasa panggilan akrab saya Om Su. Oh gitu. Tapi kalau saya manggil Om Su kayak kurang enak gitu ya. Jadi saya manggil Beli Su aja gimana? Ya, oh iya, oke. Jadi Beli Eka dan Beli Su gitu ya. Kalau Beli Su sendiri itu memang ditempatkan dari awal sudah di Buleleng? Ya, kebetulan saya dan teman saya Eka Kurniawan itu dari awal tempat tugas, yaitu dari awal dibentuknya Penyuluh Bahasa Bali di tahun 2016, saya ditempatkan di Kelurahan Banjarjawa, pertama kali di Banjarjawa, dan tidak pernah pindah-pindah karena mungkin karena tempat saya tinggalnya di Banjarjawa dan kecintaan saya juga di Kelurahan Banjarjawa, jadi Astongkare tempat tugas di Banjarjawa. Oh iya, jadi begitu ya. Nah, jadi buat Sobat Skenda semua ketahui, di podcast kali ini itu dalam rangka Bulan Bahasa Bali, betul ya? Bulan Bahasa Bali kelima ya. Iya, mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang apa sih itu Bulan Bahasa Bali? Karena kan mungkin untuk siswa-siswi terutama ya, kayak tumben gitu ya kalau bahasa Balinya tuh kayak biasanya kan bulan bahasa biasa aja gitu bahasa Indonesia. Nah, ini kali ini tuh ada Bulan Bahasa Bali. Nah, Bulan Bahasa Bali itu apa sih? Mungkin bisa diceritakan ke Sobat Skenda semuanya. Ya, jadi melalui Bapak Pergub Bali nomor 80 tahun 2018, Bapak Gubernur kita telah menetapkan di bulan Februari itu sebagai Bulan Bahasa Bali. Jadi sangat luar biasa ya, bukan hanya di nasional saja, bukan hanya di Indonesia saja ada bulan bahasa, tapi khususnya kita di Bali juga memiliki identitas sendiri, bulan bahasa, yaitu Bulan Bahasa Bali ya, yang dilaksanakan setiap bulan Februari dan berlangsungnya 1 bulan full. Itu sangat luar biasa. Mungkin di kalangan para siswa sekolah itu mungkin agak jarang didengar seperti itu ya, bulan bahasa Bali itu yang sekarang ini yang sudah menginjak tahun kelima. Jadi pelaksanaan bulan bahasa Bali sudah menginjak tahun kelima. Mungkin untuk yang di sekolah-sekolah baru akhir-akhir ini ya baru berlangsung pelaksanaan bulan bahasa Balinya. Akan tetapi niki untuk yang di setiap desa kelurahan dari skup terkecil, desa adat itu sudah melaksanakan bulan bahasa Bali selama 5 tahun ini. Mungkin ini sebuah terobosan baru dari Bapak Gubernur seperti itu untuk upaya pelestarian bahasa dan budaya gitu ya, betul.
Ya, kemudian untuk bulan bahasa Bali ini kan bertujuan untuk melestarikan bahasa Bali terutama, kemudian juga Bali kan bahasa Bali sendiri juga punya aksara Bali seperti itu ya. Mungkin bisa kalau dari Blisu sendiri bagaimana pendapatnya tentang bulan bahasa Bali ini? Ya, kalau menurut saya tentang kegiatan bulan bahasa Bali ini yaitu sangat inspiratif banget. Kebetulan ini program Nangun Satkerti Luko Bali gitu, yaitu ada 6 kegiatan yang salah satunya di tahun ini dengan tema Segara Kerti. Segara Kerti ini yaitu pemuliaan segara secara skala dan skala utawi penyucian. Jadi menurut saya tentang kegiatan bulan bahasa Bali ini sungguh inspiratif karena banyak ada kegiatan-kegiatan baik itu di bidang lomba, seminar, pementasan dan banyak lainnya. Iya, betul. Jadi mungkin banyak nih Sobat Skena yang bertanya ke saya, ini kan tentang ini ya, bulan bahasa Bali, kok podcastnya nggak bahasa Bali gitu. Nah, ini kan podcastnya nih secara universal gitu ya, mungkin biar Sobat-Sobat Skena yang di luar Bali juga bisa mengerti begitu. Betul, jadi setidaknya kita memberikan ilmu atau mungkin pengetahuan untuk Sobat Skena yang di luar sana bahwa Bali itu punya bulan bahasa sendiri gitu ya, yaitu bulan bahasa Bali. Nah, kemudian sebagai penyuluh bahasa Bali Provinsi Bali itu, apa saja sih upaya-upaya yang telah dilakukan untuk melestarikan bahasa Bali dan aksara Bali gitu, selain mungkin penyuluhan ke sekolah-sekolah gitu, mungkin bisa diceritakan. Baik, untuk upaya dari kita di penyuluh bahasa Bali, jadi kita memiliki program sudah barang tentu yang paling kita sasar itu adalah utamanya dari skup anak-anak dulu. Karena bagaimanapun juga anak-anak itu bakal penerus seperti itu ya. Betul. Penerus dari kebudayaan Bali itu sendiri, bahasa Bali itu sendiri. Jadi kalau dari kecil mereka tidak dibiasakan untuk mengenal bahasa Bali itu seperti apa, aksara Bali itu seperti apa, dikhawatirkan lambat laun bahasa Bali, aksara Bali itu akan ditinggalkan seperti itu. Jadi yang sudah kita kerjakan sejauh ini di penyuluh bahasa Bali, kebetulan kita ada program kita yang pertama itu ada kelompok belajar. Jadi kelompok belajar itu mulai dari anak-anak SD ya. Jadi anak-anak SD biasanya kita bersinergi dengan sekolah yang ada di tempat tugas. Mungkin ini kerjasama juga dengan desa dinas. Jadi jikalau ada sekolah di desa tersebut, kita jajaki ke sana, kita mengadakan pembinaan bahasa Bali, bahasa aksara dan sastra itu melalui kalau bisa dibilang seperti lesnya lah seperti itu. Jadi berada di luar jam pelajaran. Jadi mungkin bisa kita ambil siang hari atau sore hari, mungkin siang setelah jam pelajaran kita sambung dengan bahasa Bali. Terkadang ada yang sore hari kita meminjam gedung di sekolah tersebut, atau mungkin kalau tidak memungkinkan kita meminjam di wantilan-wantilan yang ada di desa adat seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua ada pembinaan di TK. Jadi di TK tersebut, karena bagaimanapun juga di skup pendidikan terkecil itu terendah itu kan berada di TK. Jadi kita mengenalkan bagaimana bahasa Bali itu kepada anak-anak TK, karena di sana dasarnya. Yang di sana ya karena masih masanya TK, masa bermain, ya bagaimana kami mengemasnya. Terkadang guru-guru TK itu ada yang kurang paham dengan bahasa Bali dan lain sebagainya. Mereka meminta bantuan kepada kami di penyuluh untuk sekalian dong bantu kami di sekolah untuk menyampaikan ke anak-anak bagaimana penggunaan bahasa Bali dan sebagainya. Kadang kita imbuhkan dengan game-game yang bernuansa Bali, kemudian dengan lagu-lagu Bali, lagu anak-anak itu, biar anak-anak itu juga oh ini loh have fun gitu ya, menyenangkan. Jadi gitu ya. Karena dia masih masanya untuk belajar, masanya untuk bermain seperti itu, bukan belajar, untuk bermain. Jadi kita lebih banyak ajak mereka bermain yang mengenalkan permainan-permainan tradisional seperti itu. Itu yang kedua. Kemudian untuk yang di masyarakat sudah barang tentu yang sudah kita lakukan dan terus kita lakukan adalah pembinaan terhadap bahasa, aksara dan sastra itu melalui peseraman-peseraman yang ada di desa adat. Seperti momen sekarang ini juga bulan bahasa Bali, dari skup terkecil dari desa adat semua wajib melaksanakan bulan bahasa Bali tanpa terkecuali, karena nanti akan pelaporannya juga langsung ke provinsi seperti itu. Jadi setiap desa adat, desa dinas, kelurahan,
maupun instansi sekolah dan sebagainya melaksanakan kegiatan dalam bahasa Bali ini. Selain itu juga program yang kami lakukan sebagai bentuk pelestarian aksara, yaitu tentang perawatan naskah lontar itu sendiri. Oh, betul. Jadi seperti apa nanti tentang perawatan naskah itu, karena kebetulan yang di sebelah saya, Beli Sujana ini, dia adalah koordinator Bagel Lontar, tim lontar di Penyuluh Bahasa Bali Kabupaten Buleleng. Jadi lebih banyak tentang pemeliharaan lontar itu seperti apa, Beli Su yang lebih tahu. Oh iya. Nah, kan sudah dilakukan nih beberapa penyuluhan secara rutin gitu ya. Mungkin saya akan bertanya ke Beli Su, setelah melakukan penyuluhan-penyuluhan itu, antusias masyarakat itu bagaimana, Beli? Baik, seperti sudah dikatakan gitu, program-program dari penyuluh bahasa Bali ini kan ada salah satunya kelompok belajar, terus pelestarian di bidang aksara yaitu perawatan naskah lontar, yaitu dalam artian konservasi. Seperti pertanyaannya, antusias masyarakat. Yeah. Dalam kegiatan kepenyuluhan seperti yang sudah dijalankan, kan, antusias masyarakat itu sangat-sangat antusias. Yeah. Karena penyuluh bahasa Bali sebagai jembatan atau wadah dalam pelestarian bahasa, aksara, dan sastra. Salah satunya di bidang aksara, yaitu ketika penyuluh menjajaki lontar itu kan ada perawatan untuk konservasi. Jadi pemilik lontar itu merasa senang ada dari tim penyuluh bahasa Bali bisa merawat dan melestarikan kembali agar naskah-naskah milik pewaris atau penglisennya dari pemilik itu bisa mewarisi kembali, bisa mempelajari lagi apa-apa isi yang ada dan tersurat dalam naskah lontar itu. Jadi tanggapan dari masyarakat itu sangat-sangat bagus, dan berharap kegiatan untuk program penyuluh bahasa Bali bisa ditambah atau ditingkatkan kembali. Ya. Nah, kemudian nih kan dewasa ini tuh mungkin anak-anak muda gitu ya, Beli ya. Banyak yang mungkin jarang menggunakan bahasa Bali gitu. Dan sebagai penyuluh tentu sudah melestarikan bahasa Bali dengan melakukan penyuluhan. Tapi bagi masyarakat yang bukan penyuluh atau mungkin anak-anak muda atau guru-guru itu ada tips nggak bagaimana sih caranya melestarikan bahasa Bali gitu di lingkungan sekitar? Untuk yang pertama sih kuncinya sekali adalah dari skup terkecil dari keluarga. Bagaimana dari keluarga, terutama para orang tua, agar menanamkan kepada anak-anaknya bagaimana penggunaan bahasa Bali sehari-hari, agar di rumah tentunya diupayakan menggunakan sesering mungkin menggunakan bahasa Bali. Janganlah melupakan bahasa Bali itu sendiri. Jangan takut dibilang katrok atau ketinggalan zaman dengan menggunakan bahasa Bali. Jangan salah, bahasa Bali itu salah satu bahasa daerah di Indonesia yang mampu mengikuti perkembangan teknologi, perkembangan zaman. Seperti misalnya, seperti sekarang ini di handphone sendiri, di gadget sendiri, kita sudah bisa menggunakan aksara Bali itu sendiri. Jadi kalau misalnya kita dengan sesama teman gitu, kalau mau WA, mau chattingan dengan menggunakan aksara Bali pun bisa. Betul. Jadi bukan hanya bahasa Bali itu bukan hanya warisan yang kita terima begitu saja dari dulu jedek seperti ini, udah itu aja kita pelajari, enggak. Jadi kita juga di bahasa Bali itu mengikuti perkembangan teknologi. Jadi enggak, bahasa Bali itu enggak katrok kok sebenarnya kalau kita mau mempelajari dengan seksama. Ya mana yang menarik pasti ada, mana yang gini pasti ada. Seperti contoh halnya tadi dengan yang di laptop pun seperti aplikasi Bali Simar itu. Jadi pengetikan aksara Bali itu sudah bisa dengan mudah kita kerjakan dengan aplikasi itu. Jadi enggak perlu susah-susah lagi. Kalau mungkin zaman dahulu kita mau buat spanduk yang ada tulisan Balinya, mungkin kita harus dicat dulu lah atau apalah dengan aksara Balinya. Tapi sekarang tidak, tinggal udah kita kerjakan di laptop, kita kerjakan di komputer, bawa ke percetakan, udah jadi langsung keren lah, kelihatan di belakang kita ada aksara Bali bagus. Jadi tidak manual lagi seperti itu. Jadi itu salah satu bentuk kalau sebenarnya bahasa aksara Bali itu enak kok kalau kita gunakan, nggak ketinggalan kok, nggak katrok kok. Apalagi kalau kita keluar daerah ya, ke luar Bali,
banggalah kita. Betul. Itu sebagai identitas kita orang Bali, ya bahasa Bali itu sendiri. Jadi orang luar jangan kita mau kalah dengan orang luar. Kalau misalnya kita ke Jawa, kita kan bisa dengar mereka di sana berkomunikasi bahasa Jawa. Jadi kita orang Bali ya udah jangan malu gitu loh. Buat apa kita malu menggunakan bahasa Bali? Itu bahasa daerah kita sendiri, bahasa ibu kita sendiri, dan perlu diingat juga bahasa Bali itu merupakan akarnya dari budaya Bali. Jadi kalau bahasa Bali sampai ditinggalkan, hancurlah budaya kita. Betul. Jadi budaya Bali itu terkenal ya akarnya pondasi awalnya ya dari bahasa. Kalau itu sampai dilupakan ya sudah. Bali yang dikenal oleh wisatawan mancanegara dengan keindahan pulaunya, dengan keragaman budaya, tradisi yang unik yang dicari ke sini, bukan mall yang besar, bukan bioskop yang besar, yang megah, tempat rekreasi yang megah yang dicari ke sini, tapi keunikan adat istiadat Bali itu yang mereka cari. Salah satunya bahasa. Salah satunya bahasa, karena itu merupakan pondasinya. Iya betul. Jadi bahasa Bali ini bisa dilestarikan dari lingkungan sekitar gitu ya. Mungkin sekitar, dengan cara berkomunikasi dengan keluarga menggunakan bahasa Bali. Tapi kita kan tidak memungkiri nih ya, kita di Buleleng ini mungkin terkenal dengan bahasa pergaulan dalam tanda kutip yang mungkin terkadang tuh tidak percaya diri gitu. Seperti saya contohnya nih, saya sendiri kan saya sering berkegiatan di luar Buleleng. Nah, ketika saya sebagai orang Buleleng pergi ke luar Buleleng itu terkenal dengan bahasa pergaulan yang tanda kutip seperti itu. Padahal itu kan sebenarnya termasuk juga keunikan bahasa Bali itu sendiri kan begitu. Nah, ini tips untuk anak-anak muda yang kayak mungkin dia orang Buleleng tapi dia pergi keluar Buleleng, akhirnya dia ngedown gitu nih beli kan, karena bahasa-bahasa di luar Buleleng itu kayak wah halus sekali gitu ya. Terus contohnya nih diri saya sendiri soalnya. Jadi saya tuh sering tidak percaya diri gitu. Mungkin ada tips buat teman-teman kita nih biar nggak apa-apa, ayo kita belajar gitu. Gimana tuh beli? Ya kalau dari saya sendiri, buat apa kita juga malu kan, itu identitas kita. Jadi itulah ciri kita. Apalagi kita orang Singaraja, orang Buleleng, kalau kita keluar pasti orang-orang luar itu terutama mungkin Denpasar dan sekitarnya itu pasti mereka pasti sudah tahu. Kalau orang Buleleng ciri khasnya seperti apa. Jadi jadilah diri sendiri. Buat apa kita malu mengakui diri kita? Jadi diri sendiri, jangan terpengaruh dengan orang. Semasih itu di koridor yang benar. Betul. Jadi jangan takut salah, jangan minder ya. Buat apa juga minder. Jadi itu yang kita punya, itu yang kita warisi, itu yang kita teruskan seperti itu. Jangan sampai justru identitas kita di Buleleng sendiri nantinya jadi hilang, meskipun dalam tanda kutip mungkin terkesan kalau orang bahasa Buleleng itu terkesannya agak sedikit kasar, tapi sebenarnya di dalam itu enggak seperti itu. Betul, gitu. Itu hanya pergaulan aja biar untuk mengakrabkan diri gitu ya, betul. Mencairkan suasana biar enggak terlalu tegang lah. Kalau sama teman juga ngobrol kan kalau pakai bahasa halus juga kan agak kurang enak. Iya, jadi ya biar ada variasi-variasi lah, enggak apa-apa lah sesekali. Namanya juga bahasa pergaulan kan. Seperti bahasa Indonesia juga bahasa pergaulan ada gue lo dan lain sebagainya kan juga. Kalau di kamus bahasa Indonesia kan enggak ada seperti itu. Iya, jadi ini bahasa pergaulan ya wajar-wajar aja sebenarnya. Kalau dari Blisu sendiri ini pernah nggak sih mengalami kayak kan setelah penyuluhan gitu kan kebanyakan dari mungkin siswa-siswa yang sudah diberikan penyuluhan itu sulit memahami bahasa halus gitu ya, karena seperti yang sudah ya berdasarkan pengalaman juga bahasa yang sedikit kasar itu lebih mudah dipelajari, itu betul tidak Beli? Gimana? Ya, selama saya melaksanakan penyuluhan di tempat tugas pasti adanya kendala, yaitu dari segi pemahaman anak-anak. Di samping itu anak-anak sudah sedari kecil ya diajarkan untuk berbahasa Indonesia gitu. Betul. Itu mungkin itu salah satunya. Yang kedua mungkin dalam pergaulan masih menggunakan bahasa kasar. Seperti sudah dikatakan, kalau di Buleleng itu sudah terkenal dengan bahasa kasarnya, yaitu bahasa akrab gitu, sebagai identitas. Jadi ketika saya melaksanakan penyuluhan dengan menggunakan bahasa halus, jadi banyak anak-anak yang tidak mengerti gitu, jadi bingung, ini bapak apa yang dia omongin gitu, jadi tidak paham. Maka dari itu kami di tim penyuluh berusaha untuk mengajarkan sedikit demi sedikit, yang penting nanti goalnya bisa tercapai gitu.
seperti ini kawan. Iya betul. Ini sekedar sharing pengalaman nih Bli. Kan saya sebagai orang yang tinggal di Bali gitu, bisa berbahasa Bali. Kemudian saya pergi ke luar Bali gitu ya, berkomunikasi dengan orang tua menggunakan bahasa Bali ketika naik Grab nih, ya kan. Nah itu memiliki kebanggaan sendiri karena otomatis tuh Grabnya langsung nanya nih, oh dari Bali, nah ya kan. Karena Bali itu kan terkenal nih wisatanya. Jadi ketika mereka tahu kita dari Bali, seperti punya antusias tersendiri gitu ya. Jadi saya setuju sekali nih karena bahasa Bali itu harus digunakan walaupun kita sedang di luar Bali gitu. Itu identitas, apalagi Bali terkenal gitu ya kan. Bangga sekali jadi orang Bali kan gitu ya. Jadi untuk sobat Skenda semua, ayo kita sama-sama lestarikan bahasa Bali begitu ya. Harus wajib. Ya betul, harus wajib. Nah kemudian nih kan sudah banyak penyuluhan yang dilaksanakan. Itu tahu nggak kira-kira kenapa sih siswa-siswi atau mungkin banyak orang yang kurang menyukai menggunakan bahasa Bali gitu? Ada nggak yang pernah sharing ke Beli-beli sekalian ini? Kalau kenapa kurang suka, mungkin seperti yang disampaikan tadi ya. Jadi pemahaman tentang bahasa, terutama bahasa yang halus, itu sih. Mungkin karena bahasa terlalu halus, jadi mereka agak bingung sendiri. Apa sih yang disampaikan, apa yang dibilang? Mungkin karena itu jadinya menurunkan minat gitu untuk belajar. Tapi sebenarnya kalau kita cermati, kalau kita sih mau untuk perlahan mempelajari, ya enggak mungkin juga kan instan kita belajar sekarang langsung bisa, enggak mungkin. Betul. Jadi kita harus bertahap, sedikit demi sedikit kita pelajari, pasti suatu saat lagi pasti akan bisa. Enggak mungkin enggak. Soalnya seperti pepatah Bali kan ada, puntu-puntulan basine sangih pasti mangan, nah, seperti itu. Jadi sebodoh-bodohnya kita, apabila kita sedikit demi sedikit kita belajar, lama-kelamaan juga pasti bakalan bisa seperti itu. Nggak mungkin enggak. Apalagi bahasa Bali kok sebenarnya gampang, hanya saja jangan dibikin susah gitu. Ya betul, ini kan ngomongin bahasa Bali nih kan. Bahasa Bali aja tuh peminatnya sudah mulai berkurang, apalagi dengan aksara Bali kan gitu. Kalau untuk dari Beli sendiri yang mungkin membidangi lebih ke aksara dan lontar dan sebagainya, itu gimana tuh kesulitannya untuk mengajarkan aksara Bali ke masyarakat? Kalau kesulitan dalam belajar aksara Bali, yaitu titik beratnya salah satunya yaitu dalam menyurat, keterampilan menulis. Betul. Ya, karena menulis Latin dengan menulis aksara Bali itu beda. Karena kalau di dalam menulis aksara Bali itu ada kelengutannya, yaitu kaidah, keindahan dari aksaranya itu. Jadi tidak semua orang pintar atau terampil dalam menyurat aksara Bali. Di samping itu pemahaman tentang membaca atau menyalin aksara Bali ini kurang gitu. Jadi kami di Penyuluh Bahasa Bali ada program kelompok belajar bahasa Bali. Di sanalah kita terjun langsung mengajarkan anak-anak, baik itu dalam menyurat atau menulis maupun itu dalam bidang mewacen atau membaca. Jadi kita sebagai pembina di Penyuluh Bahasa Bali berharap ada regenerasi atau generasi penerus. Jadi anak-anak itu biar tidak tertinggal. Di samping itu kalau dibilang aksara Bali itu kuno, jangan salah. Karena sekarang orang-orang yang pintar menulis aksara Bali di dalam lontar, terutama itu bisa dijadikan lahan pekerjaan. Karena seperti yang saya ketahui, jika menyurat lontar dalam satu lembar itu harganya mahal. Karena tidak semua orang bisa terampil dalam menyurat aksara Bali. Jadi jangan terlalu berkecil hati untuk mempelajari bahasa, aksara, dan sastra Bali. Karena mungkin ini seperti yang pernah kita dengar, buat apa kita belajar bahasa Bali? Toh nanti juga kita di dalam kerja itu tidak meyakinkan. Seperti saya katakan, ini peluang besar untuk orang-orang yang memahami tentang bahasa dan aksara Bali. Karena ini sudah terbukti peluang kerjanya jika memahami atau memperdalami di bidang bahasa dan aksara. Salah satunya nih di nyurat lontar. Betul. Dan seperti yang sudah pernah juga saya lihat dan saya ketahui gitu ya, lontar Bali ini sampai sudah ke mancanegara ya kan? Iya, betul. Gitu. Jadi sudah dikenal di mancanegara seperti itu. Jadi sangat
bermanfaat bagi teman-teman kita yang punya hobi atau mendalami dalam menjerat lontar gitu, bisa memperkenalkan ke mancanegara. Nah, kemudian untuk tips mungkin ya kepada generasi muda nih, bagaimana sih caranya agar bisa mudah mempelajari? Mungkin dari Beli Eka sendiri mungkin bisa memberikan tips bagaimana cara mudah untuk mempelajari bahasa Bali. Kemudian dari Beli Su sendiri bagaimana cara mudah untuk belajar menulis aksara Bali gitu. Mungkin dari Beli Eka dulu bagaimana? Jadi yang pertama untuk mempermudah kita, tumbuhkan dari dalam diri kita bahwa kita orang Bali. Identitas orang Bali ya salah satunya adalah bahasa itu sendiri. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari sudah barang tentu dalam komunikasi kita di rumah dulu deh, jangan jauh-jauh, di rumah dulu kita dengan orang tua. Oke lah, mungkin kita berada di lingkungan yang mungkin sudah terbiasa kesehariannya sendiri dah. Berbicara dengan orang tua dengan bahasa Indonesia, atau bahkan mungkin ada yang dengan menggunakan bahasa Inggris. Coba deh dirubah dulu dari sekarang, tanamkan pada diri, coba deh belajar bahasa Bali. Belajar bahasa Bali itu enak kok sebenarnya. Seperti yang dibilang tadi, bahasa Bali bisa juga dijadikan sebagai lahan pekerjaan dan lain sebagainya. Jadi apa yang nanti kita pelajari tuh yang penting sedikit demi sedikit yakinkan diri, pasti bisa. Kalau mau belajar bahasa nggak usah deh dulu baru belajar kita udah langsung mau belajar yang bahasa yang halus. Betul. Yang susah banget nggak usah dulu. Yang penting keseharian kita ngobrol sama temen deh, sama temen di tongkrongan. Bahasa Bali aja pakai bahasa pergaulan seperti yang dibilang tadi kan, bahasa belelengan mungkin seperti itu betul. Kan. Itu saja dulu sudah merupakan salah satu upaya untuk pelestarian kan seperti itu. Jadi gunakan, usahakan dalam keseharian lingkungan, kita gitu ya? Lingkungan, di tempat tinggal, di rumah, dari keluarga, kemudian dari teman sepermainan, teman sepergaulan, itu usahakanlah sehari-harinya kita menggunakan bahasa Bali. Setelah itu lama-kelamaan kalau itu sudah biasa kita lakukan, otomatis okelah ketemu dengan guru di sekolah, mungkinlah mulai sedikit beranjak, sedikit memulai mempelajari bahasa yang agak sedikit halus. Biar nggak terbiasa dengan yang bahasa pergaulan, nanti berbicara dengan guru malah menggunakan bahasa pergaulan. Itu kan juga kurang etis juga sebenarnya. Jadi bertahap, sedikit demi sedikit kita pelajari dulu dari bahasa Bali yang biasa, bahasa pergaulan yang biasa dulu. Setelah itu sedikit demi sedikit kita belajar ke bahasa halus, dan mungkin nanti akan ada suatu saatnya kita mungkin ketika sudah beranjak ke perguruan tinggi, jadi bertemu dengan teman yang tidak hanya dari satu kabupaten saja. Kemungkinan ada yang kuliah di UNUR di Denpasar, atau yang di Uniksa sendiri ada beragam asal daerah dari betul. Bali ya, mungkin ada yang dari Denpasar. Jadi di sana sedikit demi sedikit otomatis kita akan mulai terbiasa dengan bahasa-bahasa yang beragam. Karena seperti yang kita ketahui, bahasa Bali itu sendiri banyak memiliki jenis, gitu. keunikan tersendiri. Setiap daerah itu semua memiliki keunikan tersendiri. Kalau yang bisa dibilang, kalau di Buleleng saja, di Bali dataran, antara daerah satu dengan daerah yang lain itu hampir ada ciri khas, pasti betul. Ada ciri khas bahasa seperti apa. Jadi keunikan itu sendiri kita jadikan sebagai keberagaman untuk kita tetap mengajarkan, tetap menjaga bahasa itu agar tidak sampai dilupakan seperti itu. Apalagi bahasa seperti yang sering kita dengar istilah SCTP itu ya, bahasa desa atas, bagian atas, Sidetape, Cempaka, Tiga Wasir, Padawa, seperti itu. Bahasa itu memiliki keunikan sendiri. Jadi sedikit berbeda dengan bahasa yang kita gunakan di Buleleng pada umumnya. Tapi bagaimanapun juga perlu diketahui, teman-teman kita yang berada di daerah atas itu, yang dikenal dengan istilah Desa Baliaga itu sendiri, mereka sangat bangga, bisa dipastikan, bisa disurvei lah kalau misalnya ada siswa atau teman yang asalnya dari Baliaga itu sendiri, kalau mereka ketemu dengan teman sesama dari Baliaga, meskipun mereka berada di lingkup mungkin di sekolah yang notabene banyak siswa dari daerah lain, daerah kota dan sebagainya, mereka tidak akan malu untuk menggunakan bahasa asli mereka sendiri untuk berbicara. Saya pastikan seperti itu. Kenapa? Mental mereka sangatlah kuat. Jadi mereka
tahan banting. Makanya orang-orang bagian atas itu terkenal dengan jiwanya yang wah jangan ditanya lagi, pasti mereka itu teguh-teguh, pasti bermental kuat lah seperti itu. Mereka tidak akan terpengaruh oleh teman dan sebagainya, mereka takut diejak atau apa, tidak mungkin. Karena saya tahu sendiri bagaimana mereka melestarikan bahasa mereka, justru sampai sekarang pun bahasa mereka itu tetap eksis, tidak bisa dimakan dengan perkembangan zaman itu sendiri. Jadi seperti itu. Berarti caranya adalah pertama harus niat gitu ya. Niat dan kemauan, kemudian harus membiasakan diri, betul. Ya. Karena kalau bahasa itu tidak digunakan sehari-hari ya pasti lupa. Sama kayak kita belajar bahasa Inggris, belajar bahasa mungkin yang sekarang lagi hits Korea gitu ya. Kalau kita tidak membiasakan diri ya tidak akan bisa seperti itu. Betul. Sama halnya dengan bahasa Bali. Nah, kemudian kalau aksara sendiri gimana? Mungkin ada tips nggak? Karena itu menurut saya aja sendiri lumayan. Karena untuk dia pengucapannya dengan penulisannya kan harus sesuai seperti itu. Mungkin ada tips nggak dari Blisu sendiri? Baik, tips dalam pelestarian aksara Bali tidak jauh beda ya dengan pelestarian bahasa. Yang pertama yaitu minat. Betul. Itu modal utama, minat. Kalau tidak minat, sudah barang tentu pasti tidak akan bisa mendalami. Betul. Yang kedua yaitu dengan adanya pelatihan atau kebiasaan. Pelatihan dalam artian ya belajar menulis atau belajar membaca dalam aksara Bali, itu yang kedua. Yang ketiga, mungkin masyarakat bisa meminta bantuan, apalagi sekarang di masing-masing kelurahan atau desa itu sudah ada tenaga penyuluhnya. Jadi manfaatkan tenaga penyuluh yang ada di masing-masing desa tugas. Tenaga penyuluh itu sudah siap dalam artian bisa menjembatani permasalahan-permasalahan dalam bidang pembelajaran, walaupun itu di bidang bahasa, aksara, dan sastra. Jadi tips yang terakhir yaitu ya tetap jaga kelestarian. Jadi sebagai orang Bali, tunjukkan identitas, jangan sampai aksara itu punah. Kalau sudah punah, apa yang harus kita pelajari? Karena tidak ada bahan. Maka dari itu, dia sebagai di bidang koordinator Bagui Lontar Penyuluh Bahasa Bali, jikalau suatu saat di masyarakat memiliki lontar atau naskah kuno, kami dari tim penyuluh bisa membantu dalam perawatan naskah. Jadi agar naskah-naskah yang ada di masyarakat itu tidak rapuh dimakan serangga. Betul. Ya, luar biasa sekali tips dari Bli Eka dan juga Blisu. Dan bagi teman-teman mungkin yang di sekitar rumahnya gitu belum tahu nih kalau di sekitar daerah-daerah masing-masing itu sudah ada penyuluh bahasa Bali sudah gitu. Ada. Mungkin bisa dicari tahu sekarang nih kan untuk memperdalam ilmu dalam berbahasa Bali dan juga menulis aksara Bali. Nah, untuk yang terakhir nih, bagaimana sih kesan dan pesan Bli sekalian setelah melakukan penyuluhan di SMK Negeri 2 Singaraja? Mungkin dari Bli Eka sendiri. Baik, untuk saya pesan dan kesan yang pertama tentunya sangat luar biasa apresiasi kami terhadap pihak sekolah tentunya, karena sudah bersedia untuk meluangkan waktu dan tenaga mengadakan program seperti sekarang ini untuk pelestarian usaha untuk pelestarian bahasa, aksara, dan sastra melalui seminar seperti sekarang, dan itu merupakan implementasi dari Pergub Bali itu sendiri yang dimana usaha dari pemerintah Provinsi Bali, salah satu usaha untuk menjaga keberlangsungan warisan yang telah kita terima turun-temurun melalui bahasa, aksara, dan sastra tersebut. Jadi sangat luar biasa bagaimana dari pihak sekolah sendiri sudah mampu melaksanakan kegiatan yang saya rasa ini merupakan salah satu momen untuk anak-anak juga, bagaimana mereka juga akan terangsang ya. Jadi akan terangsang bagaimana nanti dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan ini menumbuhkan rasa keinginan mereka untuk mempelajari bahasa Bali gitu. Seperti itu. Kalau dari Blisu sendiri bagaimana kesan dan pesannya? Mungkin kesan saya selama mengisi seminar di SMK Negeri 2 Singaraja sangat berapresiasi ya, karena keikutsertaan dari peserta itu tidak hanya dari siswa, melainkan dari guru-guru yang sangat antusias
dalam mempelajari atau memperdalami bahasa dan aksara Bali. Karena seperti saya lihat, tidak hanya guru bahasa Bali saja yang ikut, melainkan guru-guru mata pelajaran, semua guru, bahkan hadir juga dari pengawas. Jadi sangat antusiasnya beliau-beliau dalam mengikuti seminar ini. Semoga apa yang saya sudah sampaikan atau saya transfer materi yang saya sudah berikan itu dapat berguna dengan baik. Mungkin pesan saya bagi pihak sekolah, semoga terus ditingkatkan, apalagi sekarang sudah tertera dalam Pergub nomor 80 tahun 2018, yaitu penggunaan bahasa Bali di setiap hari Kamis. Semoga tetap terlaksana dan terus ditingkatkan. Ya, ya, luar biasa sekali nih ilmu atau sharing yang sudah diberikan oleh Beli Eka dan juga Beli Su. Tentunya sangat bermanfaat bagi siswa-siswi, bagi masyarakat, dan bagi kami juga para guru. Nah, semoga nanti ke depannya pelestarian budaya Bali, terutama bahasa dan juga aksara Bali, bisa semakin meningkat, prosesnya juga dilancarkan, kemudian pekerjaan Beli-Beli sekalian juga dilancarkan dan dipermudah. Semoga masyarakat semakin antusias menerima penyuluhan dari Beli-Beli sekalian. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas waktunya pada Beli Eka dan Beli Su yang pasti sudah banyak sekali nih ya, aktivitasnya padat gitu, tapi masih mau meluangkan waktu untuk hadir di Skenda Podcast. Mungkin buat sedikit lagi. Oh ya, silakan. Jadi bagi adik-adik sekalian, terutama para siswa, kalau ada yang seperti yang disampaikan di Sujana tadi, kalau ada yang memiliki masalah, memiliki kesulitan dalam belajar bahasa Bali, karena tidak bisa dipungkiri kalau hanya mengandalkan waktu di sekolah aja tidak cukup, karena di sekolah cuma dapat 2 jam pelajaran itu pasti sangat kurang. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan mengenai pelajaran bahasa Bali, bagaimana cara menulis aksara Bali, bagaimana tentang belajar untuk berbicara dengan bahasa Bali, bisa kalian hubungi kami penyuluh bahasa Bali yang ada di setiap kelurahan dan desa dinas di seluruh Bali. Jadi untuk mencari kontak person untuk mempermudah kalian, bisa kunjungi atau hubungi pihak kantor desa atau kantor lurah terdekat. Jadi minta informasi di sana tentang kontak person dari penyuluh bahasa Bali, pasti akan dibantu. Ya, jadi kalau yang memiliki kendala misalnya dalam tugas bahasa Bali ada kesulitan, terus ingin belajar lebih dalam lagi karena di sekolah kurangan waktu, oke, hubungi kami di penyuluh bahasa Bali, itu semua gratis tanpa pungutan biaya. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi buat teman-teman ya, sekali lagi yang mungkin memiliki minat atau kesulitan bisa menghubungi penyuluh-penyuluh bahasa Bali di daerah-daerah setempat gitu ya. Nah, kemudian untuk teman-teman juga yang punya lontar seperti itu ya, bisa juga dimintakan bantuan gitu ya untuk dirawat agar tidak usang atau mungkin dimakan rayap lah kalau kita bilangnya gitu ya. Nah, untuk teman-teman juga yang memiliki pertanyaan atau ketertarikan tentang bahasa Bali bisa komen di bawah sini. Kemudian nanti kalau kita punya kesempatan lagi bisa nanti kita tanyakan dan mungkin ada part 2-nya nih gitu ya kan. Semoga Beli-Beli sekalian tuh berkenan gitu ya kan. Pasti hadir di Skenda Podcast part 2 gitu ya. Oke, Sobat Skenda, demikian Skenda Podcast pada hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ke channel YouTube SMK Negeri 2 Singaraja. Akhir kata kami tutup dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om.